Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang ini kan banyak yang pakai mesran SI 40 ya, baik yang ada huruf B-nya maupun yang nggak ada huruf B-nya. Ada yang sudah sulit mendapatkannya, ada yang ya sudah beda dari yang masa lalu. Jadi yang produksi 2024 itu sudah beda kemampuannya dari yang produksi awal-awal. 2023 aja rasanya udah beda, apalagi 2024. Ada satu faktor yang banyak orang sepertinya nggak mention, termasuk pemirsa ya, yaitu apakah setelah ganti bahan ini mesran masih merupakan oli yang paling cocok untuk pembersihan lumpur untuk kendaraan tua, untuk membuat mesin awet ya, untuk membuat kendaraan tua aman pakai oli itu, untuk membuat kendaraan muda bisa lebih bersih dari lumpur. Dan ini kita ngomong tanpa campuran apa-apa ya. Jadi ya awal penulis rekomendasi mesran itu terutama bukan karena olinya itu mineral ya, tapi karena bahan olinya itu grup 1. Jadi penulis itu membedakan antara mineral yang grup 2 dengan grup 1. Yang bikin penulis tertarik itu adalah karena ya ternyata mesran merupakan oli langka ya, oli yang bahannya menggunakan bahan oli grup 1. Cirinya adalah oli tersebut mempunyai pour point titik tuang cuma 9 derajat Celcius, padahal oli normalnya itu minus 33 derajat Celcius. Jadi salah satu alasan utama penulis rekomendasikan mesran itu bukan soal stabilitas saja ya, bukan soal olinya itu awet, tapi juga bahan olinya ini membantu kebersihan mesin, bisa membersihkan mesin secara aktif ya, nggak pakai bahan campuran apa-apa. Hanya mesran SI 40 atau mesran B40 saja sudah efektif bisa membersihkan. Jadi alasan utama selain karena asir stability-nya bagus, dia merupakan bahan oli grup 1. Sifat bahan oli grup 1 yang tidak dimiliki bahan oli lainnya ya, tentu kecuali ester, itu adalah solvensi, daya pelarutan yang kuat, reaksi terhadap seal itu bikin sealnya mengembang. Sementara itu kalau yang grup oli lain itu bikin kisut. Terus apa mana ya, ya memang ya kandungan aromatiknya itu bikin olinya jadi lebih nggak tahan, tapi di sisi lain olinya jadi lebih baik, pelarutannya lebih licin, lebih halus suara mesinnya. Jadi sifat lainnya adalah bikin mesin lebih halus. Tapi ya jelas ya, dengan ya banyak laporan-laporan bahwa oh mesran sekarang sudah beda, mesran B40 sudah beda, mesran SI 40 sudah beda, ya kita harus relakan ya bahwa kemungkinan kilang minyak dari Pertamina yang memproduksi oli grup 1 itu sudah tidak beroperasi lagi. Kemungkinan oli mesran yang kita dapatkan sekarang ini hanya muncul karena Pertamina itu melihat pasar mesran itu sangat besar, karena ada kenaikan peningkatan penjualan mesran B40 ataupun mesran 40 ya. Jadi Pertamina melihat, oh kok merek mesran ini kok banyak, jadinya ya tetap diproduksi
tapi bahan oli pakai bahan lain. Nggak seperti dulu lagi. Resepnya juga bukan resep seperti dulu. Dari sisi stability-nya juga sudah buruk. Bisa aja pakai campuran yang lain lagi. Ya tentu ini kita bisa konfirmasi dengan berbagai pengujian ya. Terutama dari pengujian pour point, titik tuang. Apakah oli mesran sekarang titik tuangnya masih min 9 derajat Celcius? Ya sayangnya namanya produk Pertamina, datasheetnya pun termasuk sulit. Adanya datasheet yang versi lama. Padahal kalau kita lihat pabrik-pabrik lain, datasheet itu diupdate setiap tahun. Setiap tahun pasti rilis datasheet yang baru. Ya karena memang kandungannya akan berubah ya, bisa berubah. Beda suppliernya, beda vendor akan menghasilkan angka yang berbeda pula. Dan rasanya kalau oli mesran SAE40 atau B40 yang sekarang ini diuji, nggak akan pour point-nya, titik tuangnya itu cuma min 9 derajat Celcius. Menurut curiganya seperti itu. Jadi ya untuk amannya kita anggap saja oli mesran itu sudah bukan mesran lagi. Untuk produk-produk baru ya harus kita anggap bahwa ya sudah nggak relevan lagi kan kalau rekomendasi mesran untuk pembersihan mesin tanpa campuran minyak goreng. Ya kita anggap sudah punah oli dengan bahan grup 1 di Indonesia. Sudah nggak ada lagi oli grup 1 di Indonesia. Kita anggap seperti itu. Karena mesran saja sudah berubah. Mesran B40 sudah berubah. Bisa saja juga Mediterranean S itu sudah duluan berubah. Karena penulis dulu coba Mediterranean S itu rasanya beda daripada mesran SAE40 ya. Ataupun mesran Super atau mesran B40. Karakternya sudah kayak enduro. Padahal enduro itu apa sih? Enduro kan semi sintetik. Ono tulisane sintetik teknologi. Itu kan kelas semi sintetik. Ya artinya bisa aja kalau enduro itu campuran grup 2 dan grup 3. Sementara yang mesranya cuma grup 2 sekarang. Karena ini produk baru. Pertamina nggak mungkin pengen rugi, nggak mungkin diberi bahan yang lebih bagus. Bisa jadi bahan grup 1 sudah nggak produksi lagi karena dianggap nggak cocok untuk kendaraan modern, sudah buruk gitu ya. Jadi kilangnya ditutup sudah, nggak produksi lagi. Pakai kilang lebih baru, lebih modern, lebih sip, lebih bagus sifat olinya. Padahal ya banyak orang masih ya membutuhkan oli grup 1. Jadi ya untuk berikutnya, untuk mesin-mesin lama yang butuh mengembalikan kondisi seal, mesin lama yang banyak penyakit sludge, lumpur, penyakit rembes, penulis nggak bisa rekomendasikan mesran lagi. Nggak bisa rekomendasikan yang SAE40, B40, Mediterranean S juga enggak, mesran Super juga enggak. Yang ada oli bahan grup 2. Kalau oli bahan grup 2 ya wis nggak ada bedanya dengan oli-oli yang ada di pasaran. Mungkin pengen cari oli grup 1 ya mungkin cuma bisa dapat dari oli Omega 631 ya. Mungkin juga oli Harley Davidson yang orisinil, oli-oli Amerika yang mineral tulen. Cuma sayangnya oli mineral Amerika pun sekarang sudah nggak ada, made in Amerika sudah nggak ada. Oli mineralnya Amerika sekarang sudah digantikan sama oli lokal. Bardahol yang mineral sekarang udah lokal.
Oli lokal mineral ya paling grup 2. Dan yang merek Amerika juga mengalami perubahan ya. Perubahan ya sama, sudah nggak pakai oli bahan grup 1 lagi. Nggak pakai oli bahan grup 1, terus ya pakai bahan oli grup 2. Entah ya oli mineral mana yang made in Amerika yang masih pakai oli grup 1. Karena oli grup 1 itu banyak adanya di Amerika. Entah apakah oli Harley Davidson itu sekarang masih grup 1 atau sudah grup 2 ditambahi PIB ya. Ingin sih penulis coba oli Harley Davidson, mahal soalnya ya. Kalau Lucas Oil enggak ya, jelas enggak. Entah ya di mana ya kita bisa dapat lagi oli grup 1 yang murah, yang mudah didapat. Jadi ya kayaknya sekarang ini kita cuma berkutat dengan 2 macam oli. Oli yang mudah menguap atau oli yang mudah jadi hitam. Milih salah satu wis. Tentu ini kita nggak ngomong oli yang secara keseluruhan paling awet ya. Kita ngomong yang oli spesial, oli yang butuh untuk membersihkan sludge, butuh merestorasi seal. Nah, kalau misalnya memang butuh membersihkan sludge gimana? Butuh restorasi seal gimana? Kalau secara konvensional untuk restorasi seal, penulis cuma bisa rekomendasi oli yang ada esternya. Jadi ester itu membuat seal itu mengembang. Dan ya oli ester itu adalah oli yang mengandung sedikit ester, bisa antara 1% sampai piro ya, entah 5% ada atau enggak, bisa aja cuma maksimal 2,5%. Kalau 2,5% ya nggak akan lah ya bikin sealnya melarat. Mungkin cuma mengurangi efek seal mengecil itu saja. Jadi fungsinya hanya sedikit menetralisir seal, bikin olinya jadi tidak terlalu menyempitkan seal, bikin olinya jadi lebih netral. Jadi bukan untuk mengembalikan seal yang sudah kadung kisut ya. Ya maaf ya, penulis baru tahu bahwa bahan mesran itu sudah berubah, sudah nggak sama dengan zaman dulu. Kalau masalah ada yang korban seal rembes, ya terpaksa nyoba cari oli drum dan berharap oli drumnya adalah produksi yang zaman dulu sekali ya, yang keluaran sangat lama sekali. Ya sayangnya itu nggak ada jaminan. Yang lebih mudah itu adalah kalau yang ingin menghilangkan lumpur. Penulis nggak rekomendasi minyak goreng untuk membuat seal itu jadi nggak rembes, karena ada beberapa orang yang setelah pakai campuran minyak goreng jadi rembes. Jadi minyak goreng rupanya ada yang malah bikin seal makin kisut ya. Jadi sifatnya beda dari ester atau polyester. Jadi ya nggak bisa disamaratakan. Dan penulis masih nggak tahu minyak goreng mana yang bikin seal itu mengembang. Karena ada contohnya minyak gandapura, itu bikin karet lentur lagi, lunak lagi. Jadi karet yang sudah mengeras itu bisa jadi empuk setelah pakai minyak gandapura. Ada kandungan tertentu di minyak gandapura yang bikin seal itu jadi mengembang. Penulis nggak tahu yang ada begitunya itu yang dari minyak jagung kah, minyak kedelai, minyak bunga matahari, canola, olive oil, minyak apa itu jenenge, zaitun, apa maneh, minyak beras, bekatul.
Wes akeh kan yo minyak-minyak nabati itu. Penulis nggak tahu yang mana yang bikin seal bisa mengembang. Tapi kalau untuk bikin untuk menghilangkan sludge itu kebanyakan minyak goreng ampuh. Sludge itu kan lumpur. Lumpur oli itu butuh kemampuan pelarutan oli yang kuat. Nah, untuk taunya itu gampang. Minyak goreng yang punya daya pelarutan kuat itu akan punya sifat melicinkan yang kuat. Melicinkan terutama RPM menengah. Nah, minyak goreng yang paling licin, yang paling punya pelarutan kuat. Ya tentu juga ada masalah lain. Kalau pelarutannya terlalu kuat, takutnya rontoknya berlebihan. Jadi makanya jumlahnya harus dikurangi, cuma jadi 10%. Kalau yang merek Bimoli, merek Film, merek minyak goreng KCO ya, minyak jagung KCO, minyak jagung CCO, minyak canola, minyak kedelai, menurut penulis itu termasuk yang enggak begitu licin. Jadi daya larutnya enggak berlebihan lah, enggak besar sekali. Pakai 10% masih aman. Tapi kalau kayak Sabrina, Hemart atau Freshwell gitu ya, yang bisa bikin mesin itu licin sekali, saking licinnya sampai 0-100 tambahnya itu banyak, tenaga bisa meningkat. Nah, itu menurut penulis maksimal 5% lah ya. Kalau untuk mobil terutama, kalau untuk motor ya kayak LW bisa lebih sembarangan karena ya lumpurnya mau ditaruh di mana sih kalau di motor. Lumpur juga nggak akan sebanyak yang di mobil yang ada di tempat olinya gedembel besar ya. Kalau bersihkan mesin juga kerak-keraknya kan ya nggak segitu ekstrim ya, beda dari kalau di mobil. Nah, terus untuk opsi alternatifnya kalau untuk pembersihan slup pakai oli apa dong? Kalau rekomendasi penulis, yang penting jangan yang tipe sintetik. Jangan pakai oli yang cepat hitam kalau dipanasi. Pakainya oli yang mudah menguap aja lah, nggak apa-apa. Karena toh nanti bakal dicampuri minyak goreng. Begitu dicampuri minyak goreng, yang mudah menguap itu akan jadi lebih tahan penguapan. Ya walau tetap bakal berkurang ya, kena panas bakal berkurang, tapi ya secara keseluruhan penguapannya bakal nggak terlalu ekstrim lah. Jadi rekomendasi penulis ya itu oli macam apa yang nggak cepat hitam itu. Kalau Shell itu cepat hitam, Castrol itu cepat hitam, BM1 cepat hitam, Idemitsu itu cepat hitam, Nippon Oil, Eneos itu cepat hitam, Adnok itu cepat hitam. Oh mana? Boh lali. Yang nggak cepat hitam itu ya ada Win, Eni, Varia Tradingo, Orange, GGI, apa mana ya? Oh ya, kalau yang Win juga bukan yang Win tipe sintetik ya, tapi Win yang tipe mineral lah ya. Jadi ya tetap olinya oli mineral, tapi ya bukan semua mineral, karena HX3 itu kelasnya mineral tapi masuk kategori yang cepat hitam. Jadi ya apa ya, kategori mineral dan sintetik sekarang itu rancu. Untuk oli meseran sendiri sudah termasuk yang agak cepat hitam ya, dibanding dengan ya seperti perbandingan terakhir lah, merek Orange itu bisa tahan nggak cepat hitam kan, dibanding dengan Mesran SA40 versi 2024.
Ini yang penasaran penulis yang Mesran B40 nya sudah berubah juga atau enggak. Nanti bisa kelihatan kalau sudah diuji panggang oli. Jadi ya mohon nunggu. Penulis juga rencana mau beli Fastron ungu yang produksi baru ya. Katanya sih botol biru. Boh lah wis. Yang jelas penulis 10W40 mungkin nggak cocok. Tapi katanya 15W50 sudah nggak diproduksi lagi. Soro ya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.